Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan kegiatan praktikum, yaitu mengamati makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, inilah alat dan bahan yang saya persiapkan untuk kegiatan praktikum, terdiri dari modul, alat tulis, tabel pengamatan, kamera atau HP, dan alam sekitar. Yang pertama yaitu ada pohon pisang, lalu ada pohon nangka, ada bunga bugenvil, dan ada bunga kamboja. Nah, untuk hasil temuan pada hewan, yang pertama ada kucing, ada ayam, ada kambing. Itu tadi hasil dari pengamatan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ini adalah tabel pengamatannya teman-teman. Nah teman-teman, inilah contoh geotropisme negatif dari pohon kecambah. Geotropisme negatif berfungsi untuk memastikan bahwa tumbuhan mendapatkan sinar matahari yang cukup untuk pertumbuhan yang optimal. Bisa dilihat ya teman-teman, di mana bagian tumbuhan seperti batang, tumbuhan menjauh dari arah gravitasi, yaitu ke atas. Nah teman-teman, sekarang kita akan belajar dan praktek tentang geotropisme positif pada tanaman putri malu. Terjadi ketika akar tumbuhan ke arah gravitasi, yaitu ke bawah. Nah, ketika ditanam di pot, geotropisme positif tetap berfungsi dengan baik, memastikan bahwa akar tanaman putri malu dapat tumbuh dengan optimal meskipun dalam ruang terbatas. Hal ini penting untuk kelangsungan hidup dan kesehatan tanaman. Nah, kesimpulan dari semuanya yaitu tumbuhan maupun hewan secara umum memiliki ciri-ciri kehidupan, yaitu bergerak dan beraksi terhadap rangsangan, bernafas, perlu makan, tumbuh, dan berkembang. Tetapi pada tumbuhan tertentu, sebagian besar tidak melakukan pergerakan dan bereaksi terhadap rangsangan kecuali putri malu, pohon turi, dan pacar Cina. Tetapi untuk ciri-ciri bernafas, perlu makan, tumbuh, dan berkembang biak adalah ciri-ciri umum yang memang terjadi pada semua tumbuhan. Untuk hambatan dan solusi kesulitan yang saya alami ketika proses pengamatan praktikum mengamati hewan sapi, karena kondisi kandang sapi yang becek oleh air hujan sehingga menyulitkan saya untuk mengamati hewan sapi dari jarak dekat. Untuk mengatasinya, saya pergi ke rumah tetangga saya yang lain yang memiliki sapi dengan kondisi kandang yang lebih kering sehingga saya bisa mengamati sapi dengan jelas. Kesan dan pesan setelah melakukan praktikum pengamatan makhluk hidup di lingkungan sekitar, saya dapat mengetahui kebesaran Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan makhluk hidup dengan berbagai macam ciri-cirinya. Oleh sebab itu, sudah seharusnya kita sebagai manusia untuk menjaga kelestarian makhluk hidup, tumbuhan dan hewan yang ada di lingkungan sehingga membawa manfaat bagi manusia. Dan juga dengan pengalaman praktikum ini dapat menjadi bekal saya kepada anak didik dalam proses belajar mengajar di sekolah. Terima kasih.